Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tias Widyaningsih. Kali ini saya akan membahas soal kompetensi profesional guru bahasa Indonesia. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih. Soal nomor 1. Cermati pernyataan berikut. Dua anak memiliki umur yang sama. Yang A jarang diajak berkomunikasi, sedangkan yang B sering diajak berkomunikasi. Hasil anak B memiliki jumlah kosakata yang lebih banyak. Hal tersebut merupakan bukti dari paham A. Interaksionisme, B. Behavioris, C. Kognitivis, D. Nativis. Oke, kata kuncinya ada di kata berkomunikasi. Berkomunikasi ini artinya berarti berinteraksi ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, interaksionisme. Untuk materi ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan sahabat semua klik saja tombol di atas sesuai anak panah yang sudah saya sematkan. Lanjut ke soal nomor 2. Cermati pernyataan berikut. Susunan kalimat apa kabar tidak bisa diubah menjadi kabar apa. Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu sistem, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu arbitrer, atau D. Bahasa itu bermakna. Oke, jawabannya adalah ya A. Bahasa itu sistem. Bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola. Itu dia yang namanya bahasa sebagai sistem. Sedangkan untuk bahasa produktif ini artinya dapat dibentuk menjadi ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Contohnya, kata sama terdiri dari huruf S, A, M, A. Nah, huruf tersebut bisa kita jadikan ujaran lain seperti kata masa, kemudian asam. Itu dia contoh bahasa produktif. Kemudian untuk bahasa itu arbitrer, yang dimaksud arbitrer adalah tidak ada hubungan yang bersifat wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan sesuatu yang dilambangkan, beserta konsep atau pengertiannya. Contohnya, masyarakat Indonesia menyebut sesuatu benda yang terbuat dari papan yang digunakan untuk menulis dengan sebutan papan tulis. Sedangkan masyarakat Inggris akan menyebutnya dengan istilah blackboard. Sedangkan masyarakat Arab menyebutnya dengan istilah asaburatun. Sedangkan masyarakat Jawa mungkin menyebutnya blabak. Itu dia yang dinamakan bahasa arbitrer. Sedangkan bahasa itu bermakna maksudnya dia mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Contoh, kuda. Ini mengacu atau bermakna sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Cermati pernyataan berikut. Di Indonesia, orang menyebut air untuk menunjuk pada sebuah benda yang bersifat cair, bisa direbus, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Namun, di Inggris orang menyebutnya water. Sedangkan di Saudi Arabia, orang menyebutnya ma'an. Orang Jawa punya sebutan lain lagi, yakni banyu. Sementara orang Sunda menyebutnya cai. Hal itu membuktikan bahwa A. Bahasa itu konvensional, B. Bahasa itu produktif, C. Bahasa itu arbitrer, atau D. Bahasa itu lambang. Oke, jawabannya adalah ya, yang C, bahasa itu arbitrer atau bersifat mana suka. Sudah kita pahami tadi pada soal sebelumnya ya, tentang bahasa itu arbitrer atau bersifat mana suka. Di Indonesia disebut apa, di Inggris disebut apa, di Arab disebut apa, di Jawa disebut apa, dan seterusnya. Karena bahasa itu arbitrer atau mana suka. Kemudian untuk bahasa itu konvensional maksudnya ini merupakan kesepakatan atau konvensi pemakainya atau masyarakat bahasanya. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bahasa itu produktif, ini dapat dibentuk menjadi ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas.
Ini contohnya seperti yang tadi sudah kita bahas. Sedangkan bahasa itu lambang, maksudnya wujud bahasa dilambangkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lanjut ke soal nomor 4. Cermati pernyataan berikut. Bahasa Sunda memiliki fonem vokal eu, sedangkan bahasa Indonesia tidak memilikinya. Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa A. Bahasa itu bersifat unik, B. Bahasa itu bersifat universal, C. Bahasa itu bersifat dinamis, atau D. Bahasa itu bersifat produktif. Oke, jawabannya adalah opsi A. Bahasa itu bersifat unik. Kenapa bisa unik? Karena setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Nah, pada soal ini yang menjadi ciri khas adalah sistem bunyi, ya, karena pada bahasa Sunda memiliki fonem vokal eu. Kemudian untuk bahasa itu bersifat universal, maksudnya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Kemudian untuk bahasa itu bersifat dinamis, maksudnya berubah menjadi tidak tetap atau tidak statis. Contoh, dahulu hanya dikenal kata sulit, selanjutnya berkembang menjadi sukar. Kemudian untuk bahasa itu bersifat produktif, maksudnya dapat dibentuk menjadi ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Ini sudah kita pahami pada soal-soal sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 5. Cermati pernyataan berikut. Anak itu tampak pukul-memukul sampai terjatuh. Kalimat di atas termasuk kalimat yang mengandung verba A. Kopulatif, B. Resiprokal, C. Non-resiprokal, D. Non-reflektif, atau E. Konstantif. Jawabannya adalah B. Resiprokal. Untuk verba kopulatif, ini adalah verba yang berkedudukan sebagai pengantar kata, nama, sebutan. Contoh, rumah adalah tempat peristirahatan. Nah, kata adalah ini merupakan verba kopulatif. Kemudian contoh kedua, kamar itu merupakan tempat peristirahatan. Nah, kata merupakan ini adalah verba kopulatif. Kemudian untuk verba resiprokal, ini adalah verba yang mengandung perbuatan yang dilakukan secara berbalasan atau timbal balik antara dua pelaku. Verba resiprokal itu dapat juga disebut verba kesalingan, karena verba itu menyatakan saling. Pada soal ini, pukul-memukul ini memiliki makna saling pukul. Maka dari itu, soal nomor 5, jawabannya adalah verba resiprokal. Kemudian, untuk verba non-resiprokal maksudnya adalah verba ini menyatakan perbuatan tidak dilakukan oleh dua pihak dan tidak saling berbalasan. Contohnya, adikku makan kue. Nah, kalimat ini mengandung verba yang tidak saling berbalasan. Kemudian, untuk verba non-reflektif maksudnya adalah verba yang menyatakan perbuatan tidak ditujukan untuk dirinya sendiri. Contoh, polisi harus memperlancar arus lalu lintas. Nah, ada verba memperlancar. Kegiatan memperlancar ini dilakukan bukan untuk si polisinya, melainkan untuk kepentingan orang lain. Itu dia yang dinamakan verba non-reflektif. Kemudian untuk verba konstantif maksudnya adalah verba dalam kalimat yang menyatakan atau mengandung gambaran tentang suatu peristiwa. Contoh, adik menembaki burung itu. Nah, verba menembaki di sini ini menyatakan atau mengandung gambaran tentang suatu peristiwa. Nah, dari contoh ini bisa kita bayangkan bahwa si adik ini sedang melakukan aktivitas menembak burung berkali-kali. Lanjut ke soal nomor 6.
Cermati pernyataan berikut. Genre dengan tipe teksnya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yakni menggambarkan atau describing, menjelaskan atau explaining, memerintah atau instructing, berargumen atau arguing, serta menceritakan atau narrating. Genre teks dalam bentuk teks diskusi dan respon atau review termasuk genre A. Berargumen, B. Menggambarkan, C. Memerintah, D. Menceritakan, atau E. Menjelaskan. Jawabannya adalah opsi A. Berargumen. Teks yang bergenre berargumen antara lain teks eksposisi, teks diskusi, teks kritik sastra, teks resensi, dan editorial atau tajuk rencana. Kemudian, untuk teks yang termasuk genre menggambarkan, diantaranya teks deskripsi. Lalu, teks yang termasuk genre memerintah, yaitu teks prosedur. Kemudian, teks yang termasuk genre menceritakan, ini ada teks fabel, cerita rakyat, drama, pantun, syair, gurindam, cerita fantasi. Lalu, untuk teks yang bergenre menjelaskan, yaitu teks eksplanasi. Lanjut ke soal nomor 7. Cermati beberapa kalimat berikut. 1. Sigit baru membeli drone di toko Kurnia. 2. Perjudian dan penyakit busung lapar telah hilang dari desa kami. 3. Ratusan universitas akan mengikuti lomba dan penelitian di Bali. 4. Mobil baru itu menabrak pohon mangga di Jalan AM Sangaji. Kalimat yang mengandung 2 klausa yaitu A. 3 dan 4, B. 1 dan 4, C. 1 dan 2, D. 3 dan 2, atau E. 1 dan 3. Jawabannya adalah opsi D. 3 dan 2. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Untuk menandai antar klausa, biasanya yang bersifat penggabungan akan ditemukan keberadaan kata hubung atau konjungsi. Kita lihat untuk kalimat nomor 3 dan 2, dalam soal ini menggunakan konjungsi penggabungan yaitu dan pada kalimat 3, kemudian konjungsi dan juga pada kalimat kedua. Itu dia pembahasan soal kita kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.